Yang nggak masuk siapa? Masuk semua ya, ada 15. Oke. Hari ini mata pelajaran kita, mata kuliah kita adalah tentang pengembangan bahan dan media pembelajaran ekonomi. Nah, ini kode mata kuliahnya adalah PEKO UM 6001. Nah, ini kalau dia di KRS itu seperti itu. Dan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah seperti yang tertera di sini. Yang pertama nanti kita supaya kita mampu menganalisis konsep prinsip pelajaran ekonomi dan seterusnya ini. Dan nanti materi-materinya akan ada sub-sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang bagaimana konsep pembelajaran, ciri-ciri, ya. Terus ada lagi jenis dan fungsi. Kedua-duanya ada fungsi bahan ajar, ada juga fungsi media. Begitu juga yang bagian 1.4. Ya, ini bagian dengan media pembelajaran yang sifatnya offline, online, atau juga nanti kedua-duanya yang disebut juga blended. Lalu yang di sini juga kita juga akan membahas nanti bagaimana kurikulum SMA juga mempengaruhi dalam pengembangan bahan dan media pembelajaran. Lalu terakhir di sini nanti kamu nanti akan ada proyek akan membuat bahan ajar dan juga media. Jadi output dari mata kuliah ini nanti kalian akan membuat bahan ajar dan media pembelajaran. Jadi begitu. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Untuk yang pertemuan pertama ini, saya ingin menjelaskan dulu ya konsep dasarnya, ya konsep dasar dari pengembangan media dan pembelajaran. Yang pertama kita awali dari pengertiannya dulu, saya pikir ya, biar kita memiliki persepsi yang sama terkait dengan bahan ajar dan media. Saya awali di sini nanti ada bahan ajar juga ada media. Karena ini yang saya merah ini yang berdekatan ya. Jadi apa yang kalian dari perbedaan dari media sama alat? Ada nggak yang bisa mencontohkan? Ini kira-kira media apa alat? Alat. Yang ada lagi yang menjawab media barangkali? Media. Ini media. Ada tadi ada yang jawab alat ya. Kira-kira apa perbedaan dari keduanya? Alat, media. Apa perbedaan keduanya? Oke, kita lihat. Kalau dia adalah sebuah media, maka itu hanya berfungsi sebagai tools. Tool itu bagaimana? Ya kalau saya ini adalah ballpoint, maka fungsinya adalah sebagai alat, berarti dia alat tulis, alat menulis. Ini saya di papan tulis ya, berarti dia adalah alat. Lalu bagaimana? Apakah ini juga bisa dikatakan sebagai media? Nah, oke, kalau dikatakan bisa, apa kemudian yang membedakan alat dengan media? Ada? Ya. Kalau media itu sebagai perantara, artinya alat itu sebagai media perantara guru untuk menerangkan. Oke, betul sekali ya. Jadi media itu adalah fungsinya sebagai perantara. Ya, di sini fungsinya adalah sebagai perantara. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini kan nanti akan menjadi sebuah perdebatan, alat apakah media atau alat. Tadi kita sudah sepakat bahwa yang namanya media itu sebagai perantara, ya. Ya. Kemudian kalau saya tanyakan seperti ini, apakah media itu sama dengan alat atau tidak sama dengan alat? Sama nggak kira-kira? Sama nggak? Bisa nggak? Bisa. Misalkan gimana Mas Ribali? Tadi Pak, misal alat, kalau media itu kan pasti alat, maksudnya untuk
menjadikan perantara untuk disalurkan kepada berikutnya, tapi belum tentu semua media itu digunakan untuk alat gitu Pak. Oke, betul ya. Jadi kalau alat itu sudah pasti tools ya, hanya gunanya untuk menulis saja. Tetapi ketika dia sebagai media, maka tools ini akan digunakan sebagai perantara. Misalkan nih, saya ingin menjelaskan contoh dari benda padat. Nah ini atau barang konsumsi lah ya. Jadi yang kita pelajari di teori ekonomi ya, bahwa barang konsumsi adalah barang yang kita habiskan. Nah ini contohnya barang konsumsi. Ini juga adalah contoh barang konsumsi. Nah ini adalah benda-benda yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ya perantara menjelaskan materi teori konsumsi. Ya itu namanya. Jadi perbedaannya media sama alat. Jadi ini ya. Jadi kesimpulannya adalah ada kata-kata between ya. Jadi ini gunanya untuk menyampaikan pesan. Kalau sebagai alat dia hanya sebagai alat tulis saja. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah yang tadi ada merah tadi ya, ada bahan ajar, ada sumber belajar ya. Kalau untuk sumber belajar maka seperti yang tertulis di slide ini, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang apa? Digunakan sebagai sumber ya, dia sebagai sesuatu yang digunakan untuk belajar. Seperti sumber ya, itu kan sumber ya. Kalau di ekonomi kita makainya apa? Pasar contohnya ya. Itu adalah sumber belajar. Di sini ada beberapa ya. Jadi di manusia itu juga adalah sumber belajar. Bagaimana bisa begitu? Kita bisa belajar dari manusia tentang apa? Tentang rangka, tentang sistem apa? Sistem pernafasan ya. Di situ adalah namanya sumber belajar. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana antara media tadi ya? Media itu sama alat tadi sudah clear ya perbedaannya. Nanti ada karakteristiknya. Kalau sebuah media itu karakteristiknya itu ada 3, di mana dia memiliki ciri yang sifatnya fiksatif, juga ada yang sifatnya distributif dan ciri manipulatif. Kalau yang fiksatif itu yang tahu maksudnya gimana? Yang fiksatif. Jadi yang fiksatif adalah untuk merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksi sebuah objek. Gimana contohnya? Misalkan? Silakan. Ada? Ya, seperti ini Pak. Kita merekam video itu terus kita jadikan sumber belajar juga. Oke, ya jadi media itu ya kita rekam ya. Kita biasanya kita memiliki rekaman berupa video, itu adalah fungsi media sebagai fungsinya fiksatif. Nanti dia ditayangkan ya, dari yang untuk yang fungsi pertama. Lalu 2, mentransformasikan objek ya melalui ruang dan waktu. Misalkan ya saya ingin apa namanya ini? Ya mentransformasikannya gimana maksudnya? Kira-kira? Memindahkan. Ya, jadi kalau saya misalkan saya melihat sebuah pemandangan berupa kehidupan harimau ya di hutan, ya, saya coba buat media rekaman video ya, karena saya tidak bisa tadi ya sudah direkam. Nah, saya ingin transformasikan ya, mendistribusikan nanti ya ke kalian yang banyak. Nah, jadi seperti itu namanya fungsi distributif. Ya, lalu yang terakhir itu kemampuan manipulatif. Ya, kemampuan transformasi sebuah objek untuk mengatasi masalah. Misalkan apa? Saya ingin membuat tiruan bumi, maka saya buat media namanya globe. Nah, itu seperti itu. Nah, itu contoh-contoh. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, kemudian saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, jadi media itu banyak ya. Jadi menurut para tokoh ini juga banyak sekali. Yang pertama adalah apa? Media audio. Jadi kesimpulan dari semua ini yang pertama adalah audio. Yang kedua adalah visual. Kalau audio itu adalah
sumbernya adalah pendengaran suara, kalau visual gambar. Lalu gabungan dari keduanya namanya adalah apa? Media apa? Audio visual. Lalu yang terakhir disebut dengan campur tangan komputerisasi namanya ya. Kalau di audio visual ya ada kan, kalau di media enggak bisa ada canggih di multimedia, namanya aja multi ya. Berarti medianya banyak. Jadi ada audio, nanti di multimedia ada visual, ada juga nanti ada teks, ya dijadikan satu di situ. Ada animasi, namanya aja multimedia. Nah itu untuk multimedia ya. Kemudian dari pengertian tadi ada pertanyaan dulu, sudah ya pengertian untuk multimedia ya. Oke, kemudian yang selanjutnya konsep dasar yang kedua yang tadi sudah, yang media sudah. Sekarang saya ingin menjelaskan yang bahan ajar. Ini juga adalah salah satu output yang akan kita buat nanti dari mata kuliah ini. Bahan ajar di sini adalah segala sesuatu atau bahan yang nanti digunakan oleh saya sebagai guru ya, instruktur atau siapapun pendidik yang digunakan untuk apa? Untuk membantu saya dalam proses pembelajaran. Bahkan untuk belajar itu namanya bahan ajar. PPT nanti akan menjadi ya, selain media dia juga akan menjadi bahan ajar. Nanti bagaimana ciri-ciri bahan ajar nantinya yang akan kita lakukan? Coba. Kemudian ada 5 karakteristik ya sebuah media itu nanti kita sebut sebagai bukan media apa tadi, bahan ajar. Kita sebut sebagai bahan ajar. Ya saya ambil dari ya miliknya kementerian ya. Ya ciri-cirinya ada 5 katanya. Yang pertama self instructional. Apa itu maksudnya instructional? Self itu apa? Ya diri kita ya pribadi, lalu menginstruksikan saya pribadi. Artinya ada rumusan ya, tujuan nanti di situ. Lalu ada juga yang kedua adalah self content ya. Kalau di kurikulum ada SK, ada KD. Di kurikulum kita yang 2013. Lalu adalah yang ketiga adalah stand alone katanya. Jadi tidak tergantung. Jadi bahan ajar itu kamu belajar sendiri bisa. Itu namanya bahan ajar. Jadi ketika segala sesuatu itu kita gunakan sebagai bahan ajar, ya dia kan bisa kita pelajari dengan sendiri. Lalu yang keempat adaptif ya, selalu menyesuaikan diri. Jadi bahan ajarmu itu kalau misalkan sekarang ada media yang terbaru, maka nanti bahan ajarnya tentu saja saya ganti lagi. Ya, maka saya tambahin lagi. Nah seperti itu namanya bahan ajar, selalu adaptif. Lalu yang terakhir user friendly ya, mudah dibaca. Nah kalau bahan ajar tidak mudah dibaca, itu nantinya kan melanggar beberapa hal di atas ya, jadi nanti kita kesulitan dalam belajar, jadi seperti itu. Kemudian sementara ini untuk nanti kita akan buat bahan ajar cetak dan non cetak, karena sekarang sudah sangat familiar dengan teknologi informasi ya, kita sudah sering berinteraksi dengan teknologi, maka kita sudah mulai beralih. Kalau dulu mungkin tahun-tahun sebelum kamu ya, itu kita mungkin ada cetak ya, belajar dengan cetak. Ya, jadi kita di print out ya, di sini ada buku, modul gitu ya. Print out itu cetak namanya. Dan non cetak itu nanti banyak bahan ajar sifatnya mencetak ya, mungkin rekaman ya. Lalu juga nanti sifatnya e-book itu juga mencetak akhirnya. Nanti kita akan pakai ini dan nanti kita gunakan sebagai pengembangan bahan ajar kita. Saya kira sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Pak, itu kan tadi kan bahan ajar sama alat kan media, maksudnya media sama alat kan bisa, yang alat jadi media. Nah sedangkan bahan sumber belajar dan bahan sumber belajar ini apakah dapat menjadi bahan ajar? Oke, ada yang mau komentar dulu? Jadi tadi kan ada berbagai sumber tadi ya. Tadi kan kita sudah tahu perbedaan alat, media gitu ya. Terus ada berbagai sumber tadi.
Itu bisa kan jadi media tadi gitu ya. Bisa nggak? Ada yang mau sumbang pendapat? Regio? Bisa nggak? Jadi media sumber belajar bisa nggak? Bisa. Kenapa kok bisa begitu? Contohnya dari mungkin laptop mungkin Pak Ya. kan mungkin bisa menjadi sebuah sumber belajar karena di sana memuat berbagai informasi dan juga bisa sebagai media karena kan laptop ini nantinya bisa kayak mempermudah menyalurkan informasi itu ke ke siswanya gitu Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi mau yang pendapat? Oke, jadi benar ya. Jadi sebenarnya apakah dari sumber belajar yang sudah kita pelajari tadi ada beberapa ya tadi ya, ada yang sebanyak manusia ya, yang sumber, apakah nanti juga bisa ya menjadi sebuah media? Biasanya kalau saya gambarkan nanti ada perbedaan yang paling kecil sendiri. Biasanya di sini apa? Alat ya. Alat, baru nanti di sini adalah media. Lalu yang terakhir nanti di sini ada juga bahan ajar ya. Lalu yang terakhir di sini adalah menjadi sumber belajar. Jadi sebenarnya kesemuanya ini nanti tergantung kita memaknainya. Ya, jadi kalau saya gambarkan seperti ini, jadi posisi bahan ajar boleh aja di sini nanti ya. Ada di sini. Bisa juga dia nanti akan ada di sini ya, alat dulu. Yang penting alat ini paling kecil, dia hanya fungsinya sebagai apa? Sebagai tools saja. Lalu kalau dia saya gunakan untuk menjelaskan tadi ya contoh barang konsumsi, maka dia sebagai media. Baru dia bisa juga saya akan pakai nanti ini sebagai sumber belajar adalah apa? Kayak sepeda, ya sepeda adalah tools, ya sepeda adalah tools, tapi sepeda juga bisa jadi media. Ya, contoh apa? Alat transportasi, ya sebagai media. Saya menjelaskan nih macam-macam alat transportasi darat. Satu sepeda, lalu apa lagi? Mobil, ya sepeda motor dan seterusnya. Dan kemudian dia juga suatu saat akan berfungsi sebagai sumber belajar manakala misalkan apa? Saya tugaskan kalian, oke, adik-adik semua, anak-anak semua, coba sekarang pelajari ini, ya, apa aja yang ada di dalam sepeda motor ini, ya, terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan ya, teorinya, misalkan teori tentang transportasi, teori tentang sistem, gitu ya. Nah itu dia akan sebagai fungsinya sebagai sumber belajar, gitu ya. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini. Mungkin nanti di minggu depan atau minggu depan kita lanjutkan ke materi tentang fungsinya bahan ajar dan media. Sambil nanti akan saya bentuk kelompok ya untuk apa persiapan kita ya proyek ya di outputnya kita nanti di pertemuan ke ya setelah UTS. Oke, itu aja mungkin tugas di rumah kalian silakan dipelajari dulu tentang cari video pembelajaran tentang contoh-contoh fungsi belajar. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah. Oke, kalau sudah saya akhiri pertemuan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.